Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas fungsi daripada security dan privacy bagi suksesnya enterprise architecture. Khususnya di sini kita akan membahas tentang driver dan threat. Faktor yang menjadi pendorong perlunya kita melakukan manajemen risiko itu utamanya datang dari kebutuhan organisasi untuk mengintegrasikan proses dan sistem serta berbagi informasi. Pada saat yang sama itu ada kebutuhan untuk melindungi sumber-sumber daya yang ada dari akses atau penggunaan orang-orang yang tidak berhak. Di sini ancaman itu berkorelasi dengan seluruh potensi kegiatan atau kejadian yang dapat membahayakan atau itu dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, ketersediaan daripada sistem komputer, network, maupun data. Ancaman itu seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan suatu objek, dapat berupa orang, ataupun entitas lainnya yang menggambarkan sumber bahaya terhadap aset IT organisasi. Di sini manajemen harus mendapatkan pengetahuan yang memadai sehingga dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu untuk mengurangi ataupun menghilangkan ancaman tersebut. Dengan memeriksa setiap kategori ancaman, manajemen secara efektif itu dapat melindungi informasi melalui berbagai macam cara, misalnya dari sisi kebijakan, pendidikan, pelatihan, ataupun dengan menerapkan kontrol teknologi. Di sini kita melihat sumber ancaman itu dapat kita kategorikan menjadi 3, yaitu dari alam, kemudian dari sisi manusia, maupun teknologi yang kita gunakan. Slide selanjutnya akan menjelaskan masing-masing sumber ancaman secara lebih detail. Kita mulai dari sumber ancaman pertama, yaitu dari kekuatan alam. Jadi kekuatan alam ini merupakan sumber ancaman yang paling berbahaya. Mengapa? Dia tidak hanya mengancam kehidupan manusia, tetapi juga perangkat teknologi yang kita gunakan. Apa contohnya? Contohnya itu seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, ataupun kejadian alam bencana alam yang lainnya. Di sini, organisasi harus dapat mengimplementasikan kontrol untuk mengurangi efek daripada kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam tadi dan menyiapkan contingency plan untuk tetap membuat bisnis itu berjalan atau bisnis continuity itu tetap terjamin. Sumber ancaman kedua itu dari manusia. Jadi di sini kita mengkategorikan 2 sumber ancaman dari manusia itu. Ancaman yang karena kesengajaan dan ancaman yang terjadi karena ketidaksengajaan. Yang disebabkan kesengajaan ini contohnya misalnya teroris, hacker, disgruntled employee atau karyawan yang jengkel dan melampiaskan kejengkelannya dengan merusak sistem. Kemudian ancaman dari mata-mata, espionage, ya, dan ancaman dari pencurian. Sedangkan ancaman yang karena ketidaksengajaan itu bisa terjadi. Apa penyebabnya? Misalnya karyawan yang kurang berpengalaman, atau karyawan yang tidak mendapatkan pelatihan yang cukup, ataupun karyawan yang menggunakan asumsi-asumsi yang salah. Nah, karyawan ini merupakan sumber ancaman yang paling besar bagi sistem informasi. Sumber ancaman yang ketiga itu datangnya dari teknologi yang digunakan. Di sini kita membreakdown teknologi menjadi 3, yaitu pertama software, kedua hardware, ketiga itu infrastruktur. Masing-masing teknologi ini berkontribusi mengancam atau memberi ancaman terhadap sumber daya informasi yang kita gunakan. Sebagai contoh di sini, software itu ada yang namanya malware, virus, dan spam yang bertujuan untuk secara sengaja
menyerang sistem. Ataupun software yang dikembangkan tetapi memiliki permasalahan di dalamnya atau bug. Atau kita menggunakan software yang sudah lama, sehingga ini tidak didukung lagi oleh pengembangnya. Dari sisi hardware, ini sumber ancamannya bisa dari sisi kegagalan, malfungsi, ataupun ada kelemahan daripada sistem sehingga dimanfaatkan oleh pihak hacker, ataupun pencurian, physical pencurian, dan sama halnya dengan software, penggunaan teknologi yang sudah lama ini juga tidak bagus untuk penggunaannya di IT. Kemudian ada ancaman dari infrastruktur, misalnya apa? Network attack, miskonfigurasi, ataupun intercept terhadap data, ya, atau physical attack. Ini banyak terjadi, ini misalnya di daerah-daerah. Ya, dipotong ada internet, kemudian kabelnya dipotong, dan seterusnya. Ataupun dari sisi ketersediaan sumber daya. Ya. Dan kalau kita menggunakan infrastruktur dari pihak ketiga, ini juga akan menimbulkan resiko ancaman dari pihak ketiga tersebut. Sebelumnya, kita sudah membahas sumber ancaman dari keamanan sistem informasi. Dari sekian sumber ancaman itu, manusialah yang merupakan mata rantai yang paling lemah dari sistem keamanan. Kenapa? Ini salah satu quote dari Kevin Minnick. Kevin Minnick ini pernah menjadi buronan yang paling dicari oleh FBI-nya Amerika. Karena kelakuannya menghacking lebih dari 40 perusahaan besar dunia. Yang kemudian dia tobat dan menjadi konsultan di bidang security. Beliau menyatakan bahwa orang itu menjadi mata rantai yang paling lemah dari sistem keamanan. Kita bisa saja menerapkan semua teknologi terbaik, tetapi karyawan yang mempunyai akses di dalam sistem, dia dapat mencuri atau mengambil informasi atau hal-hal yang penting sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk masuk ke dalam sistem atau mengganggu sistem yang digunakan oleh suatu organisasi. Untuk mencari informasi lebih lanjut, dapat membaca buku dari Whiteman, Principles of Information Security, dan juga buku yang kita gunakan selama ini yaitu Introduction to Holistic Enterprise Architecture yang ditulis oleh Scott Pennard. Demikianlah pertemuan kita pada topik ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.